Langit sore di pelabuhan timur berwarna jingga keemasan, memantul di permukaan laut yang bergoyang perlahan. Kapal-kapal tua berderit, seolah menahan beban masa lalu yang tak mau pergi. Di antara hiruk-pikuk suara buruh, peluit kapal, dan camar yang menjerit, dua pria berseragam loreng berdiri di tepi dermaga, Serka Firman dan Kopral Ardi, sahabat seperjuangan sejak akademi. Mereka baru kembali dari penugasan luar negeri, membawa luka batin dan rindu akan tanah air yang tenang. Tapi ketenangan itu, ternyata, hanyalah fata morgana. Enak juga ya, lihat laut tanpa ledakan di atasnya, ucap Firman sambil tersenyum lelah, matanya menatap jauh ke horizon. Ardi terkekeh kecil, iya, men, kali ini kita pulang bukan buat perang. Kita cuma mau hidup. Kata-kata itu terasa ringan, tapi di mata Ardi, ada bayangan berat, seolah ia tahu kedamaian itu tak akan lama. Ketika mereka berjalan ke arah gudang penyimpanan untuk mengambil barang kiriman keluarga, suasana pelabuhan tiba-tiba berubah tegang. Sejumlah pria bertubuh besar mengelilingi seorang nelayan muda yang ketakutan. Di tengah mereka berdiri sosok berambut panjang kusut, mengenakan jaket kulit lusuh, mata merah menyala seperti bara, Herman Gondrong, penguasa gelap pelabuhan timur. Suaranya berat dan kasar, sudah kubilang, siapapun yang berlabuh di sini, harus bayar pajak keamanan. Kau pikir laut ini milikmu sendiri? Firman menatap adegan itu dengan rahang mengeras. Naluri militernya berteriak untuk ikut campur, tapi Ardi lebih dulu melangkah maju. Hei, cukup, kau tak berhak memeras orang yang cuma mau cari makan. Semua mata segera beralih padanya. Suasana mendadak hening. Herman menatap Ardi dari ujung kaki hingga kepala, lalu tersenyum sinis. Kau siapa? Tentara ya, ini bukan medan perang, ini pelabuhanku. Ardi tak mundur, ia berdiri di antara nelayan itu dan Herman, matanya menyalakan keberanian yang sama seperti di medan tempur. Pelabuhan ini milik rakyat, bukan milik preman, katanya tegas. Dalam sekejap, Herman mengangkat pisau dari pinggangnya, kilat logamnya memantul cahaya senja. Firman berteriak memperingatkan, tapi terlambat, pisau itu menembus dada Ardi. Suara napasnya tercekat, darah hangat menodai baju lorengnya. Waktu seolah berhenti. Ardi, Firman berlari menerjang, menubruk Herman hingga mereka berdua terjatuh di atas tanah basah. Tinju Firman menghantam wajah Herman bertubi-tubi, tapi anak buah Herman datang dari segala arah. Satu pukulan keras mengenai kepala Firman, dunia pun berputar. Ia sempat melihat Ardi tergeletak di genangan darah, matanya memandang kosong ke langit senja, lalu semuanya gelap. Ketika Firman terbangun, malam telah turun. Kepalanya berdenyut, tubuhnya penuh luka. Ia berada di sebuah gubuk nelayan di pinggiran pelabuhan. Seorang lelaki tua sedang membersihkan lukanya. Kau beruntung masih hidup, nak, kata lelaki itu pelan. Orang-orang itu tak punya belas kasihan. Mereka buang tubuh temanmu ke laut. Kata-kata itu menembus jantung Firman seperti peluru dingin. Firman menatap keluar jendela, ke arah laut yang bergelora di bawah cahaya bulan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menggenggam doktek milik Ardi yang masih tergantung di lehernya. Dalam hatinya, sesuatu terbakar perlahan, bukan hanya kesedihan, tapi api dendam yang suci, lahir dari kehilangan. Di luar, ombak pecah di batu karang. Di dalam dadanya, pecahlah sumpah seorang tentara, aku akan menuntut keadilan, meski harus kutenggelamkan seluruh pelabuhan ini dengan darah. Suara ombak terdengar seperti jeritan dari dalam mimpi. Firman terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya berlumur keringat dingin. Di luar, fajar baru menyingsing, membelah kabut pelabuhan dengan semburat oranye pucat. Bau asin laut bercampur darah kering di bajunya. Sisa-sisa mimpi tentang Ardi, tentang tawa, tentang janji pulang bersama, menghantam kesadarannya seperti ombak memecah karang. Ia menatap doktek di tangannya dan berbisik lirih, aku masih di sini, dan aku belum selesai. Pak Samudra, nelayan tua yang menolongnya, datang membawa semangkuk bubur hangat. Lelaki itu berwajah lelah, dengan kulit legam digerus angin laut dan mata yang menyimpan banyak kehilangan. Kau harus kuat, nak. Dunia pelabuhan ini bukan tempat bagi orang lurus, katanya sambil menatap laut. Anak-anak muda seperti kau dan temanmu sering jadi korban kerakusan orang yang punya kuasa. Firman diam, setiap kata itu bagai garam yang disiram di luka hatinya. Namun, justru dari rasa perih itulah lahir kekuatan baru. Hari demi hari, Firman pulih. Luka di tubuhnya mulai mengering, tapi luka di dadanya justru semakin dalam.
Ia mulai membantu Pak Samudra memperbaiki jaring, mengangkat ikan, dan mempelajari ritme pelabuhan dari balik bayang. Ia mendengar banyak kisah tentang Herman Gondrong, preman yang bukan hanya menjarah, tapi juga melindungi arus perdagangan ilegal, senjata, narkoba, dan manusia. Semuanya di bawah pengawasan seorang pejabat bernama Pak Hendra, Kepala Keamanan Pelabuhan. Nama itu sering disebut dengan nada takut. Suatu malam, Firman duduk di tepi dermaga sendirian. Di tangannya, sebatang rokok terbakar perlahan. Laut di depannya hitam seperti rahasia. Ia ingat wajah Ardi, senyumnya, canda recehnya di tenda perang, dan tatapan terakhir sebelum hidupnya direnggut. "Kau tahu, bisiknya, di medan perang, kita tahu siapa musuh kita. Tapi di sini, musuh menyamar sebagai manusia biasa." Rokok di tangannya padam, tapi api di dadanya baru menyala. Pak Samudra menghampirinya malam itu, membawa sebotol arak dan tatapan prihatin. "Aku tahu apa yang kau rencanakan," katanya perlahan. "Tapi dendam hanya akan melahirkan dendam baru." Firman menatap lurus ke laut. "Bukan dendam yang kucari, Pak," ujarnya lirih tapi tajam. "Yang kucari adalah keadilan yang tak berani dicari siapapun." Kata-kata itu membuat lelaki tua itu terdiam. Ia tahu, dalam diri Firman kini hidup sesuatu yang tak bisa dimatikan dengan nasihat. Beberapa hari kemudian, Firman memutuskan untuk meninggalkan gubuk kecil itu. Ia berpakaian seperti buruh kapal, kemeja lusuh, celana sobek, dan topi tua menutupi wajah. Pak Samudra hanya menatapnya tanpa berkata banyak, lalu menyerahkan sebuah pisau kecil berkarat. "Bukan untuk membunuh, Nak, tapi untuk bertahan," katanya. Firman menggenggamnya erat, seperti menggenggam masa lalunya sendiri. Malam itu, di bawah lampu redup dermaga, Firman menyelinap masuk ke antara kontainer dan kapal kargo. Dari balik bayangan, ia memandang pelabuhan yang ramai dengan aktivitas gelap, para preman, petugas yang disuap, dan kapal yang mengangkut dosa keluar masuk tanpa gangguan. Di dadanya, suara jantungnya berdetak pelan tapi mantap. "Aku akan memulai dari sini," gumamnya. "Dari tempat di mana Ardi jatuh, aku akan bangkit." Dan di saat yang sama, di kejauhan, Herman Gondrong sedang tertawa di dalam bar kecil, memukul meja sambil bersulang dengan anak buahnya. Ia tidak tahu bahwa malam itu, seorang bayangan telah kembali dari kematian, membawa nama Ardi di dadanya, dan dendam yang menyala seperti bara di tengah laut. Langit malam menggantung kelabu di atas pelabuhan timur. Kabut tipis melayang di antara kontainer yang menjulang seperti kuburan besi. Firman berjalan di antara mereka, langkahnya ringan, napasnya terukur. Kini ia bukan lagi seorang prajurit, ia hanyalah buruh pelabuhan tak dikenal, salah satu dari ratusan wajah yang menunduk karena takut. Tapi di balik wajah lelah itu, tersembunyi tekad baja dan amarah yang menunggu waktu untuk meledak. Dalam diam, ia mulai menyusup ke jantung kekuasaan Herman Gondrong. Hari-harinya, dihabiskan mengangkut peti, membersihkan kapal, dan pura-pura tidak peduli pada teriakan serta pukulan para penjaga. Namun matanya tajam mengamati. Ia tahu siapa yang memberi perintah, siapa yang disegani, siapa yang takut. Dari bisikan buruh lain, ia mendengar nama Togar, tangan kanan Herman, pemukul yang haus darah dan tak mengenal belas kasihan. Lalu ada Rani, perempuan muda yang sering terlihat di kantor logistik pelabuhan. Cantik, berani, tapi ada kesedihan di balik matanya. Orang-orang bilang, dialah kekasih Herman. Suatu sore, saat Firman sedang memindahkan peti dari kapal asing, ia melihat sesuatu yang mencurigakan, tanda militer di sisi kontainer, disamarkan dengan cat baru. Nalurinya langsung bereaksi. Ia berpura-pura tersandung dan melihat sekilas isi dalamnya, peti senjata api. Bukan sembarang senjata, melainkan tipe yang dulu pernah ia gunakan di medan perang. Jantungnya berdegup keras. Ardi pasti tahu tentang ini, pikirnya. Itulah sebabnya Ardi harus mati. Malamnya, Firman duduk di bawah dermaga, menatap pantulan lampu-lampu di air yang hitam. Dalam pikirannya, potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Pelabuhan ini bukan sekadar tempat para preman memeras uang, ini adalah jalur perdagangan senjata ilegal. Dan di balik semua itu, nama Pak Hendra muncul lagi, bagai bayangan di balik kabut. Ia adalah otak besar yang mengatur semuanya dari balik meja kekuasaan, menggunakan Herman dan anak buahnya sebagai tameng. Suatu malam, saat ia tengah bekerja, Firman mendengar teriakan keras. Seorang buruh dituduh mencuri solar dari kapal dan dipukuli hingga babak belur oleh Togar.
Darah bercecer di lantai kayu, tapi tak ada satupun yang berani menolong. Firman menatap dengan rahang menegang, tangan kanannya mengepal kuat, menahan gejolak dalam dirinya. Ia tahu, satu langkah ceroboh bisa membuka penyamarannya. Namun di matanya, api kemarahan mulai menyala, sama seperti malam ketika Ardi tewas. Keesokan harinya, Firman mendapat kesempatan mendekati Rani. Ia membantu perempuan itu memindahkan dokumen logistik. Rani sempat menatapnya lama. "Kau buru baru?" "Iya. Wajahmu seperti orang yang tidak seharusnya ada di tempat ini," katanya pelan. Firman hanya tersenyum samar. "Kadang, orang datang ke pelabuhan bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari sesuatu yang hilang." Tatapan Rani sejenak berubah lembut, seolah memahami sesuatu yang tak diucapkan. Dalam beberapa minggu, penyamaran Firman semakin dalam. Ia mulai dipercaya untuk menjaga gudang malam hari. Dari situ ia mengamati dengan cermat pola kerja sindikat Herman, kapal mana yang datang, siapa yang mengatur, dan kapan mereka melakukan pemindahan barang ilegal. Setiap malam ia menulis catatan rahasia di buku kecil, menyembunyikannya di bawah papan lantai. "Semakin dalam aku masuk," pikirnya, "semakin dekat aku dengan kebenaran." Namun di akhir bulan itu, sebuah peristiwa mengguncang pelabuhan. Seorang pengirim senjata asal luar negeri terbunuh secara misterius. Desas-desus menyebar bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Dan malam itu, saat semua orang diperiksa satu persatu, Rani menatap Firman dari kejauhan dengan wajah cemas. Ia tahu sesuatu. Sementara itu, di kejauhan, Herman gondrong menyalakan sebatang rokok, menatap gelap dengan senyum licik. "Ada bayangan yang berkeliaran di pelabuhanku," katanya pelan. "Dan aku akan memburunya sampai mati." Hujan turun deras malam itu, menimpa atap seng gudang seperti ribuan peluru kecil. Firman duduk di pojok ruangan, menatap peti-peti kayu yang baru datang dari kapal asing. Di antara suara hujan dan gemuruh ombak, ia membuka satu peti dengan hati-hati. Bau minyak senjata menyeruak, di dalamnya tersusun rapi senapan serbu buatan luar negeri, sama persis dengan model yang digunakan pasukan khusus. Tangannya bergetar. Ini bukan perdagangan biasa, ini operasi besar. Ia tahu, jejak ini pasti berkaitan dengan Ardi. Dalam gelap, Firman menyalakan senter kecil dan menemukan kode pengiriman di sisi peti, HT945HND. Matanya menyipit. Huruf HND itu tak asing, singkatan dari Hendra, nama pejabat pelabuhan yang dulu disebut-sebut sebagai backing Herman. Dadanya menegang. Kini ia tak hanya punya dugaan, tapi bukti. Sambil menyalin kode itu ke dalam buku catatan, ia merasakan sesuatu menusuk hatinya, bukan rasa takut, tapi kemarahan yang dingin. Ardi dibunuh bukan karena nasib buruk, melainkan karena ia menemukan hal yang sama. Keesokan paginya, kabar menyebar bahwa salah satu buruh yang membantu bongkar muat malam sebelumnya ditemukan tewas di pinggir laut. Lehernya digorok, dan di dadanya tertulis pesan dengan cat merah, "Jangan ikut campur urusan pelabuhan." Firman memandangi mayat itu dari jauh, rahangnya mengeras. Ia tahu siapa pelakunya. Togar berdiri di antara kerumunan, tertawa kecil sambil mengisap rokok, seolah itu hanya hiburan. Di dada Firman, amarah berdesir seperti bara di bawah abu. Beberapa hari kemudian, Firman mengikuti Rani diam-diam hingga ke sebuah bar tua di belakang pelabuhan. Di sana, ia melihat Rani bertemu dengan seorang pria berpakaian rapi, mengenakan cincin emas besar. Saat cahaya lampu mengenai wajahnya, Firman tertegun, "Pak Hendra." Ia duduk santai, berbicara pelan dengan Rani sambil menyerahkan amplop tebal. Dari gerak bibirnya, Firman hanya sempat membaca satu kata yang membuat jantungnya berhenti berdetak, "Herman." Malam itu, Firman kembali ke gubuk kecilnya di tepi pelabuhan. Ia membuka buku catatannya dan menulis dengan tangan gemetar. Lebih besar dari, Ardi tidak mati karena salah waktu. Ia mati karena kebenaran. Dan kebenaran itu berakar di antara darah, uang, dan pelabuhan ini. Hujan di luar masih turun, tapi bagi Firman, malam itu lebih gelap dari sebelumnya. Ia menatap laut dan berbisik lirih, "Aku tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat membayar lunas, satu persatu." Namun bayangan bahaya mulai menghampiri. Esoknya, seorang penjaga gudang menemukan catatan kecil yang diselipkan di pintu tempat Firman biasa bekerja. Hanya ada satu kalimat di sana, "Kami tahu siapa kau sebenarnya." Firman memandang tulisan itu tanpa ekspresi, tapi di balik ketenangan wajahnya, pikirannya berputar cepat.
Penyamarannya mulai bocor, waktunya semakin sempit. Malam berikutnya, ia memutuskan mengambil langkah berani. Ia menyelinap ke kantor logistik utama tempat Herman biasa mengatur transaksi. Di dalam ruangan penuh dokumen dan peta pengiriman, ia menemukan berkas besar bertuliskan, Operasi Laut Hitam. Di situ tercatat daftar kapal, nama pejabat, dan jumlah senjata yang keluar masuk. Salah satu nama di bagian bawah membuatnya tercekat, korban pengkhianatan, Ardi Pratama. Mata Firman membulat, ada tanda tangan Pak Hendra di bawahnya. Firman menutup map itu perlahan. Dada dan pikirannya seperti dihantam badai. Malam itu hujan turun deras, mengguyur pelabuhan timur hingga tampak seperti lautan hitam yang mengamuk. Firman berdiri di bawah atap seng gudang, tubuhnya basah kuyup, pandangannya tajam mengamati pergerakan para anak buah Herman yang terburu-buru memindahkan peti-peti misterius ke kapal asing. Dari balik bayangan, ia menyalakan kamera kecil di jam tangannya, hasil modifikasi yang ia rakit diam-diam, merekam setiap wajah, setiap nomor kontainer, setiap bukti kejahatan yang bisa ia gunakan nanti. Ia tahu, malam ini ia mengambil risiko besar. Sekali ketahuan, nyawanya tak akan lebih berharga dari peluru kosong. Angin membawa aroma besi dan minyak solar, bercampur dengan bau darah yang samar, darah dari seorang buruh yang tadi siang dihajar sampai mati karena dituduh bocorkan informasi. Firman memejamkan mata. Sejenak, ia hampir kehilangan kontrol, ingin menerjang keluar dan membalas. Tapi kemudian ia teringat wajah Ardi, teringat sumpahnya, bukan dendam yang kubawa, tapi keadilan. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah perlahan ke arah kantor logistik yang kosong di ujung pelabuhan. Di dalam kantor itu, ia menemukan lemari besi yang pintunya tak terkunci penuh. Saat dibuka, matanya membulat, di sana ada berkas kontrak pengiriman dan foto-foto pengiriman senjata yang ditandatangani oleh Pak Hendra, Kepala Keamanan Pelabuhan. Di salah satu dokumen, ia melihat nama yang familiar, Kopral Ardi Wijaya, tertera sebagai pengawas sementara dalam pengiriman senjata 2 minggu sebelum kematiannya. Darah Firman berdesir. Jadi kau tahu, kau tahu rahasia ini, gumamnya lirih. Dan karena itu, mereka membunuhmu. Langkah kaki terdengar dari luar. Firman cepat-cepat mematikan lampu senter kecil dan bersembunyi di balik meja. Dua pria masuk sambil bercakap pelan. Bos marah besar, katanya ada seseorang yang gali-gali urusan lama, ujar salah satu. Ya, katanya orang itu buru baru, tapi tatapannya aneh. Kayak orang yang nyimpan dendam. Firman menahan napas, jemarinya menggenggam pisau kecil pemberian Pak Samudra. Detik itu, ia sadar penyamarannya mulai goyah. Begitu mereka pergi, Firman segera menyelipkan berkas-berkas penting itu ke dalam jaketnya dan keluar lewat jendela belakang. Hujan masih turun deras, menenggelamkan jejak langkahnya. Di kejauhan, suara klakson kapal terdengar panjang dan seram, seperti lolongan raksasa laut yang lapar. Ia berlari di antara peti-peti kontainer, sementara pikirannya berpacu, semua potongan mulai menyatu. Herman hanyalah boneka, dan Pak Hendra adalah dalang di balik pembunuhan Ardi. Di gubuk kecil di pinggir laut, Firman menyalakan lampu minyak dan menatap berkas-berkas itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang menekan dada seperti bara yang tak bisa padam. Ia menatap foto Herman gondrong di antara tumpukan kertas. Kau hanya perpanjangan tangan, ucapnya pelan. Tapi aku akan mulai darimu. Aku akan potong rantai ini satu persatu, sampai ke akar. Matanya berkilat tajam dalam cahaya redup, seperti api yang menolak mati. Malam berikutnya, ia mulai bergerak. Gudang pertama yang digunakan untuk menyimpan senjata ilegal terbakar habis tanpa meninggalkan jejak. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi semua berbisik tentang sosok bayangan yang bergerak di antara kobaran api, sosok yang tak bisa dihentikan. Nama itu mulai menyebar di antara para buruh, bayangan pelabuhan. Keesokan paginya, di bar tempat Herman biasa berkumpul, suasana tegang. Herman menatap foto gudang yang terbakar sambil mengepalkan tangan. Seseorang sedang main-main dengan aku, katanya dengan suara rendah dan berat. Cari dia, siapapun dia, kubuat dia berlutut di dermaga yang sama tempat aku bunuh prajurit itu dulu. Di luar, di tengah kabut yang belum sirna, Firman berdiri di balik dinding tua, mendengarkan semua itu. Angin laut menerpa wajahnya, dingin dan getir. Ia tersenyum samar, bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang tahu bahwa jalan menuju neraka baru saja dimulai.
Api yang melalap gudang malam itu menjadi awal dari kekacauan besar di pelabuhan timur. Para buruh diburu, kapal-kapal diperiksa, dan Herman gondrong murka seperti binatang terluka. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Firman tetap bergerak dalam diam, menjadi bayangan yang tak bisa ditangkap, hanya dirasakan keberadaannya. Ia tahu, satu langkah salah bisa mengakhiri segalanya, tapi ia juga tahu, langkah mundur bukan lagi pilihan. Ardi telah dikubur dalam darah, dan keadilan hanya bisa digali dengan darah pula. Siang itu, saat semua orang sibuk dengan penyelidikan kebakaran, Firman melihat Rani berjalan cepat menuju bar tua di sudut pelabuhan. Ia tampak gelisah, wajahnya pucat, dan tangan kanannya menggenggam map coklat. Rasa ingin tahu mendorong Firman mengikuti dari jauh. Di dalam bar, Rani duduk sendirian di sudut, menatap kosong ke gelas minumannya. Tak lama kemudian, air matanya jatuh perlahan, dan ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Aku sudah terlalu dalam." Firman menatap dari balik pintu kaca, kalimat itu menggantung di telinganya seperti bisikan dari masa lalu. Ketika bar itu mulai sepi, Firman memberanikan diri mendekat. "Kau terlihat seperti seseorang yang sedang memikul rahasia yang berat," katanya pelan. Rani terkejut, tapi tatapan matanya tak sepenuhnya marah. "Rahasia," ia mengulang kata itu sambil tersenyum pahit. "Di pelabuhan ini, semua orang punya rahasia, termasuk kau." Suaranya tenang, tapi matanya tajam. Untuk sesaat, Firman merasa seluruh penyamarannya telah terbaca. "Aku cuma buruh biasa," ujarnya datar. Rani menatap dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Tidak. Tatapanmu bukan tatapan orang yang menyerah pada hidup." Mereka berbincang lama di bawah cahaya temaram bar itu. Rani menceritakan sedikit demi sedikit, bagaimana Herman dulu hanyalah nelayan miskin yang dijebak oleh sistem kotor, bagaimana ia sendiri pernah bekerja di kantor Pak Hendra sebelum menjadi perempuan pelabuhan. Ia tahu semuanya, transaksi gelap, kapal senjata, bahkan pembunuhan yang disamarkan, agar terlihat seperti kecelakaan. "Herman bukan malaikat, tapi juga bukan iblis," katanya perlahan. "Dia hanya orang yang terlalu lama hidup di dalam neraka." Firman mendengarkan dengan diam, tapi dalam hatinya ada gejolak. Apakah mungkin musuh yang ia benci sebenarnya juga korban dari permainan yang lebih besar? Saat Firman berdiri hendak pergi, Rani memegang lengannya. "Berhati-hatilah," katanya pelan. "Ada mata yang memperhatikanmu." Togar mulai curiga. Tatapan Rani penuh ketakutan yang nyata. "Kenapa kau peduli padaku?" tanya Firman. Rani menunduk, suaranya hampir tak terdengar. "Karena aku tahu, tatapanmu sama seperti tatapan orang yang dulu mati di dermaga." "Ardi, kan?" Tubuh Firman menegang. Dunia seolah berhenti. Ia menatap Rani dengan mata membara. "Dari mana kau tahu nama itu?" tanyanya perlahan. Tapi Rani hanya menatap kosong ke arah laut di luar jendela, air matanya jatuh lagi. Malam itu, Firman tak bisa tidur. Di gubuknya, ia memandangi foto Ardi yang mulai pudar, di samping catatan-catatannya tentang operasi senjata. Kata-kata Rani terus bergema di kepalanya. Herman bukan iblis, tapi korban. Hatinya berperang. Selama ini ia membangun dendam di atas kebencian murni, tapi kini segalanya mulai kabur. Ia bertanya dalam hati, apakah ia masih menegakkan keadilan, atau hanya menjadi bayangan lain yang membalas kekerasan dengan kekerasan. Keesokan harinya, Firman melihat Rani di dermaga, berbicara dengan Togar. Dari jarak jauh, terlihat jelas bahwa mereka sedang bertengkar. Rani tampak berusaha pergi, tapi Togar menarik lengannya kasar. "Kau pikir Herman tak tahu kau main mata dengan orang baru itu?" hardik Togar. Firman langsung bergerak. Ia berjalan cepat, lalu menghantam Togar dari belakang dengan pukulan keras hingga pria itu terjatuh ke air. Rani terpaku, terengah-engah. "Kau gila, sekarang mereka akan memburumu." Firman hanya menatapnya dalam, dan berkata pelan, "Mereka sudah memburuku sejak malam Ardi mati." Di malam yang sama, Rani datang diam-diam ke gubuk Firman membawa map coklat yang sempat ia genggam di bar tempo hari. "Ini bukti semua pengiriman senjata yang ditandatangani Pak Hendra," katanya dengan suara bergetar. "Tapi hati-hati, kalau ini jatuh ke tangan yang salah, bukan cuma aku yang mati." Firman menerima map itu perlahan. Saat pandangan mereka bertemu, ada sesuatu di sana, bukan sekadar rasa takut, tapi juga harapan samar bahwa di antara semua kebusukan pelabuhan ini, masih ada satu hal yang belum sepenuhnya hilang, kemanusiaan. Dan di luar, laut bergejolak di bawah cahaya bulan.
Ombak menghantam dermaga seolah ikut marah pada dunia yang tak lagi mengenal kebenaran. Firman berdiri di ambang pintu, menggenggam map itu erat. Ia menatap Rani yang berjalan menjauh ke dalam kabut, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Malam ini, aku mulai melihat wajah sebenarnya dari neraka, dan ternyata, beberapa iblis masih punya hati." Hujan turun deras malam itu, membasahi setiap sudut pelabuhan timur. Lampu-lampu dermaga berkedip samar di antara kabut asin yang menebal. Di gubuk tuanya, Firman duduk di depan meja reyot, menatap map coklat pemberian Rani. Di dalamnya terdapat bukti lengkap kontrak, rekening, dan dokumen pengiriman senjata ilegal yang ditandatangani langsung oleh Pak Hendra. Setiap lembar terasa seperti bara api di tangannya. Ia tahu, inilah kunci untuk menjatuhkan mereka semua. Tapi jalan menuju keadilan itu akan berlumur darah. Ia menatap laut hitam di luar jendela dan berbisik, "Mulai malam ini, giliran mereka yang takut." Firman menyiapkan rencananya dengan tenang namun dingin. Ia mempelajari pola patroli anak buah Herman, jadwal kapal, dan titik-titik lemah sistem keamanan pelabuhan. Dengan bantuan seorang buruh tua yang setia pada Pasamudra, ia mendapatkan akses ke ruang mesin utama pelabuhan, tempat mengontrol suplai listrik dan komunikasi. "Kau yakin ingin melakukan ini, Nak?" tanya buruh itu dengan suara bergetar. Firman menatapnya tanpa ragu. "Aku sudah kehilangan seseorang yang kucintai di tempat ini. Sekarang, biar mereka yang kehilangan semuanya." Tepat tengah malam, pelabuhan mendadak gelap gulita. Listrik padam total, hanya suara ombak dan tiupan angin yang terdengar. Dalam kegelapan itu, bayangan Firman bergerak cepat di antara kontainer, membawa ransel kecil berisi bahan peledak rakitan. Ia tahu setiap langkah, setiap sudut, setiap lubang pengintaian. Dalam hitungan menit, ia menanam 3 bom di gudang utama, tempat mereka menyimpan senjata dan uang hasil perdagangan gelap. "Untukmu, Di," gumamnya lirih sambil menatap langit yang hitam. "Aku janji, mereka tak akan lagi tertawa di atas kuburmu." Ledakan pertama mengguncang pelabuhan seperti dentuman perang. Bola api menjulang tinggi, memecah keheningan malam menjadi kekacauan. Teriakan, langkah panik, dan sirine terdengar bersahut-sahutan. Herman gondrong terbangun di barak pribadinya, wajahnya merah padam menahan amarah. "Cari siapapun yang berani main api di wilayahku," teriaknya pada anak buahnya. Tapi sebelum mereka sempat bergerak jauh, 2 ledakan berikutnya mengguncang sisi barat pelabuhan, tempat uang dan senjata mereka disimpan. Dalam hitungan detik, kekaisaran Herman runtuh dalam kobaran api. Di kejauhan, Firman berdiri di atas atap kapal tua, menatap api yang membakar langit. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, hanya kesunyian yang berat. Ia menatap foto Ardi di tangan kirinya. "Kau lihat itu, Di," katanya pelan. "Aku baru memulai." Namun di balik keberhasilannya, bayangan rasa bersalah perlahan merayap. Ia tahu, di setiap ledakan, mungkin ada nyawa orang-orang yang hanya ikut terseret, buruh, penjaga, mereka yang tidak tahu apa-apa. Tapi rasa bersalah itu harus dikubur dulu, karena perang belum selesai. Pagi menjelang dengan bau asap dan darah. Polisi dan aparat datang, tapi seperti biasa, semuanya hanya sandiwara. Herman kehilangan banyak orang, tapi tetap hidup, dan kini murkanya tak terbendung. Di depan sisa-sisa gudang yang terbakar, ia bersumpah akan memburu dalang di balik semua ini. "Aku tahu siapa kau," desisnya dengan suara serak. Si bayangan sialan itu, buruh baru itu. Dan malam itu, ia mengirim perintah, "Tangkap Rani hidup-hidup." Ia yakin perempuan itu tahu sesuatu. Saat matahari mulai terbenam, Firman mendapat kabar dari buruh pelabuhan yang setia padanya, Rani diculik. Ia dibawa ke gudang tua di dermaga timur, tempat Herman menunggu. Firman membeku sesaat, rasa bersalah dan amarah bertabrakan dalam dadanya. "Sial," teriaknya, menghantam meja hingga retak. Ia tahu Rani bisa saja mati karena membantu dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil pisau, pistol kecil, dan map coklat berisi bukti-bukti. "Kalau mereka ingin perang," katanya dengan suara rendah namun tajam, "maka malam ini, aku akan membawa perang itu ke jantung mereka." Langit malam kembali gelap, hanya diterangi kilat yang menyambar laut. Firman melangkah menuju dermaga dengan langkah mantap, setiap detik membawa bau badai dan darah. Dari kejauhan, lampu-lampu gudang tempat Rani disekap mulai terlihat, redup, berkelap-kelip, seperti mata iblis yang menunggu. Di tangannya, Firman menggenggam doktek Ardi, dan di hatinya,
Hanya satu kalimat bergema, keadilan tak lahir dari doa, tapi dari api. Hujan turun lagi malam itu, membasahi pelabuhan yang masih menyisakan bara dari ledakan sebelumnya. Di kejauhan, kilatan petir sesekali memperlihatkan sosok Firman yang berjalan perlahan di antara kontainer terbakar, pistol kecil di tangan, wajahnya dingin tanpa ampun. Setiap langkahnya menuntun pada satu tujuan, Rani. Di kepalanya hanya ada satu bayangan, wajah Ardi yang tersenyum, kemudian ambruk bersimbah darah di dermaga. Tapi malam ini, semuanya akan dibayar lunas, atau ia sendiri yang tumbang. Gudang tua di dermaga timur berdiri seperti raksasa gelap yang menelan cahaya. Dari celah-celah kayunya, Firman melihat dua anak buah Herman berjaga di pintu, sementara di dalam, samar-samar terdengar suara perempuan, Rani. Tanpa pikir panjang, Firman menembak lampu minyak di dekat mereka. Api menyambar cepat, membuat para penjaga panik. Dalam kekacauan itu, Firman bergerak bagai bayangan, menembak satu persatu dengan presisi dingin. Setiap peluru terasa seperti satu langkah menuju keadilan. Ketika ia akhirnya menembus pintu utama, suara Herman terdengar menggema di dalam gudang. Akhirnya kau datang juga, tentara gagal. Rani terikat di kursi, wajahnya penuh luka, tapi matanya tetap kuat. Herman berdiri di depannya, memegang pistol sambil tersenyum miring. Jadi ini prajuritmu, ya, Rani. Prajurit yang kau sembunyikan di balik topeng buruh. Ejeknya, Firman maju pelan, senjata terangkat. Lepaskan dia, Herman. Ini antara kau dan aku. Herman tertawa keras, suaranya bergema di antara besi-besi tua. Antara aku dan kau. Kau pikir kau tahu semua, Firman. Kau pikir kau berperang demi keadilan. Demi Ardi. Firman tertegun sesaat. Nada suara Herman mengandung sesuatu, bukan ejekan, tapi kebenaran yang beracun. Ardi mati bukan karena aku, kata Herman perlahan. Ia mati karena orang yang kau percayai. Firman membeku. Bohong, katanya pelan, tapi getar di suaranya mengkhianati keraguan. Herman melemparkan amplop kecil ke lantai, isinya berserakan, foto-foto, laporan operasi, dan sebuah surat tanda tangan Pak Hendra. Ardi menyelidiki pengiriman senjata ilegal yang didukung oleh komandannya sendiri. Mereka ingin menyingkirkannya sebelum ia membuka mulut. Aku hanya datang setelah semuanya terjadi. Suara Herman parau, tapi matanya penuh dendam. Aku dijadikan kambing hitam, sama seperti kau sekarang. Firman menatap foto-foto itu dengan tangan gemetar. Di sana, benar Ardi di pelabuhan, bersama beberapa orang berpakaian militer, salah satunya Pak Hendra. Darah di wajahnya, luka di dada, semuanya mulai masuk akal. Dunia Firman runtuh seketika. Dendam yang selama ini ia pupuk ternyata diarahkan ke orang yang salah. Ia menatap Herman, tapi kali ini bukan dengan kebencian, melainkan kebingungan yang nyaris menghancurkan. Jadi, semua ini sia-sia, katanya pelan, suaranya nyaris hilang di telan hujan. Herman menatapnya dengan getir. Tidak ada yang sia-sia, kita hanya dua anjing perang yang digunakan lalu dibuang. Tiba-tiba, suara tembakan memecah udara. Herman terhuyung, darah mengucur dari bahunya. Dari arah pintu, muncul beberapa pria berseragam hitam, pasukan bayaran milik Pak Hendra. Tangkap semua, hapus jejak, teriak salah satu dari mereka. Firman langsung menarik Rani dan berlindung di balik tumpukan besi. Herman, meski terluka, meraih senjatanya dan menembak balik dengan sisa tenaga. Kau lihat, Firman, katanya sambil terbatuk darah. Mereka datang bukan untukku, mereka datang untuk menghapus kebenaran. Firman membalas tembakan, wajahnya dingin, kali ini bukan untuk dendam, tapi untuk bertahan hidup. Pertempuran berlangsung sengit, peluru beterbangan, api menyambar kayu tua, dan gudang mulai runtuh. Firman berhasil membebaskan Rani dan menariknya keluar di tengah kobaran api. Namun sebelum mereka keluar sepenuhnya, Herman memanggil lirih. Firman, ia tergeletak di lantai, tubuhnya berlumur darah. Firman berhenti sejenak, menatap pria yang dulu ia benci setengah mati itu. Herman tersenyum lemah. Bawa kebenaran itu keluar dari sini. Jangan biarkan mereka menulis ulang sejarah kita. Lalu, tanpa suara, ia menutup mata untuk terakhir kalinya. Firman dan Rani berlari keluar tepat saat gudang meledak di belakang mereka. Api menjulang tinggi ke langit, menerangi wajah Firman yang kini berubah, tak lagi hanya seorang tentara penuh dendam, tapi seseorang yang memikul beban kebenaran yang pahit. Rani terisak di bahunya, sementara di tangannya,
Firman masih menggenggam foto Ardi yang kini berlumur abu dan darah. Kebenaran ternyata lebih menyakitkan dari peluru, gumamnya perlahan, menatap langit yang memerah karena api. Udara dini hari terasa berat oleh asap dan bau mesiu. Firman dan Rani berlari menembus hujan, menyusuri gang sempit di tepi pelabuhan yang kini dipenuhi puing-puing terbakar. Di belakang mereka, suara sirene dan langkah-langkah berat para pasukan bayaran bergema di antara bangunan kosong. Rani terengah-engah, menahan luka di lengannya, sementara Firman menggenggam map berisi bukti dengan erat seolah hidup mereka bergantung padanya, dan memang begitu adanya. Sedikit lagi, katanya sambil menarik Rani menuju perahu nelayan yang ditambat di ujung dermaga. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka menutup laut. Namun nasib seolah menolak memberi mereka waktu. Tiba-tiba, sorotan lampu menembus gelap, disusul suara tembakan. Peluru menghantam papan kayu di sekitar mereka. Rani menjerit tertahan, sementara Firman segera membalas tembakan dengan refleks militer yang tajam. 2 orang bayaran tumbang, tapi jumlah musuh semakin banyak. Mereka berlindung di balik tumpukan jaring dan drum minyak, napas saling berpacu dengan detak jantung. Mereka tahu kita masih hidup, bisik Rani lirih. Firman menatapnya sekilas, lalu menjawab datar, mereka tidak akan berhenti sebelum aku mati. Dalam kekacauan itu, Firman memikirkan kata-kata terakhir Herman. Mereka datang bukan untukku, mereka datang untuk menghapus kebenaran. Ia kini sadar bahwa perang ini bukan sekadar soal dendam pribadi, tapi tentang sistem busuk yang memakan orang-orang seperti Ardi dan Herman hidup-hidup. Semua rasa benci yang dulu membutakan matanya kini berubah menjadi tekad yang lebih gelap, tekad untuk menyingkap seluruh kebusukan itu, meski harus berhadapan langsung dengan mereka yang dulu disebutnya atasan. Aku sudah kehilangan satu saudara. Aku tak akan kehilangan lagi karena kebohongan mereka, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Saat mereka akhirnya berhasil naik ke perahu, langit mulai memerah. Di ufuk timur, ombak bergulung besar, menghantam lambung kayu tua itu. Rani duduk lemas di sudut, menggenggam luka di bahunya, sementara Firman menatap jauh ke arah daratan yang semakin menjauh. "Kemana kita sekarang?" tanya Rani dengan suara bergetar. Firman terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ke Jakarta. Tempat semua perintah kotor ini lahir." Ia menatap map di tangannya, matanya tajam seperti baja. Sudah waktunya mereka tahu bahwa prajurit yang mereka buang, masih bisa mengguncang meja mereka. Tapi bahkan di tengah laut, mereka tak sepenuhnya aman. Dari kejauhan, suara mesin kapal cepat mulai terdengar mendekat. Lampu-lampu menyorot permukaan laut seperti mata pemburu mencari mangsa. "Mereka masih mengejar," seru Rani panik. Firman memutar kemudi tajam, membuat perahu mereka oleng diterpa ombak. Peluru menghujani air di sekitar mereka. Dalam kepanikan itu, Firman menembakkan pistol terakhirnya ke tangki bahan bakar kapal pengejar. Dentuman besar meledak di kejauhan, menciptakan bola api di tengah laut yang memantulkan wajah Firman yang dingin dan penuh luka. "Kau pikir aku akan mati semudah itu?" katanya pada laut yang mengamuk. Ketika mereka akhirnya berlabuh di pantai terpencil keesokan paginya, langit masih kelabu. Rani hampir pingsan, sementara Firman menatap Cakrawala dengan tatapan kosong. Ia tahu pertempuran ini belum berakhir. Kini, mereka bukan lagi pemburu, mereka yang diburu. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sebuah kepercayaan yang lahir dari darah, kehilangan, dan kebenaran. "Kau bisa saja meninggalkanku tadi malam," kata Rani pelan. Firman menatapnya, kemudian menjawab datar tapi lembut, "Ardi tidak akan memaafkan aku kalau aku membiarkanmu mati." Malam berikutnya, mereka bersembunyi di sebuah rumah nelayan tua yang ditinggalkan. Di sana, Rani membuka map dan menatap dokumen yang sudah mulai basah oleh air laut. "Kalau ini benar sampai ke tangan media atau aparat bersih, banyak orang besar yang akan jatuh," katanya. Firman menatap api kecil di tungku, wajahnya muram. "Dan banyak darah yang akan tumpah sebelum itu terjadi." Ia menatap foto Ardi yang kini robek di tepinya, lalu berbisik lirih, "Aku sudah kehilangan sahabat, tapi mungkin, aku akan kehilangan diriku sendiri di akhir perjalanan ini." Di luar, laut kembali berombak, seolah berbisik pada malam. Di kejauhan, suara kapal patroli terdengar samar, tanda bahwa perburuan belum berhenti. Firman menatap laut itu lama, lalu berdiri perlahan. "Kita belum selesai, Rani," katanya dengan nada tegas namun dingin. "Mereka kira aku akan berhenti setelah satu peluru. Mereka lupa,
Aku dilatih untuk berperang tanpa suara. Rani menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang tentara, tapi sebuah bayangan keadilan yang siap menelan dunia yang busuk ini dengan caranya sendiri. Jakarta menyambut mereka dengan langit kelabu dan udara lembab yang berat. Gedung-gedung menjulang seperti tembok dingin yang menyembunyikan rahasia. Firman berdiri di pinggir jalan, mengenakan jaket lusuh dan topi menutupi wajahnya. Di sebelahnya, Rani berjalan terlatih, menatap hiruk-pikuk kota dengan mata kosong. Semua ini terlihat begitu normal, bisiknya lirih, padahal di baliknya, begitu banyak darah yang tak terlihat. Firman menatap lampu lalu lintas yang berwarna merah menyala, lalu menjawab datar, itulah mengapa orang seperti kita dibungkam. Karena kebenaran tidak butuh disembunyikan, tapi ditenggelamkan. Mereka bersembunyi di rumah kos tua di daerah Tanah Abang, tempat Firman dulu pernah tinggal saat masih berpangkat rendah di militer. Malam itu, mereka membuka kembali map bukti yang hampir rusak oleh air laut. Nama-nama dalam daftar itu mencengangkan, pejabat pelabuhan, polisi, bahkan seorang jenderal aktif yang menjadi otak di balik perdagangan senjata. Di bagian bawah, tanda tangan Brigjen Hendra Saputra tercetak jelas. Rani menatap nama itu dengan mata membara. Ini, orang yang membunuh Ardi, katanya dengan suara bergetar. Firman hanya menatap kosong, dan orang yang dulu kupanggil atasan. Keesokan paginya, Firman menghubungi seorang jurnalis tua bernama Dimas, yang dulu pernah dilindunginya saat perang di Ambon. Dimas kini bekerja di media independen yang dikenal berani menentang korupsi. Saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil, Dimas tertegun melihat wajah Firman. "Aku pikir kau sudah mati," katanya pelan. Firman hanya menatapnya dingin. "Aku mati, Dimas, tapi arwahku masih punya urusan." Ia lalu menyerahkan map bukti itu. Dimas membukanya dengan tangan gemetar. "Kalau ini benar, bukan cuma Hendra yang jatuh, ini bisa mengguncang seluruh struktur militer," katanya dengan nada tak percaya. Namun di luar kafe, dua pria berpakaian sipil memperhatikan mereka dari mobil hitam. Salah satunya berbicara lewat radio, "Target ditemukan. Perintah, jangan bunuh di tempat, bawa hidup-hidup." Sementara itu, di dalam, Dimas menatap Firman dengan cemas. "Kau sadar, setelah aku menyentuh ini, nyawaku juga ikut jadi taruhan." Firman mengangguk. "Semua yang menyentuh kebenaran pasti berdarah, Mas." Kata-kata itu membuat Dimas terdiam lama. Ia tahu, ini bukan sekadar berita, ini perang melawan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar korupsi. Malamnya, saat Firman dan Rani kembali ke tempat persembunyian, mereka menemukan pintu kamar telah rusak. Barang-barang berantakan. Rani menjerit saat melihat darah di lantai. Di dinding, tertulis dengan cat merah, "Berhenti sebelum terlambat." Firman mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ia tahu ini peringatan dari Hendra. "Mereka tahu kita di sini," katanya lirih. Rani menatapnya takut. "Lalu apa sekarang?" Firman menatapnya dalam-dalam, suaranya pelan tapi tajam. "Sekarang kita tidak lagi bersembunyi. Sekarang, kita memburu mereka." Namun di balik keteguhan itu, Firman mulai goyah. Setiap malam ia terbangun dengan mimpi buruk, wajah Ardi berdarah, suara tembakan, dan kini, wajah Herman yang tersenyum di tengah api. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia masih berjuang demi kebenaran, atau hanya mencari tempat bagi amarahnya? Dalam sunyi, ia menatap pistol di atas meja dan berbisik, "Kalau aku mati besok, apakah dunia akan sedikit lebih bersih? Atau hanya kehilangan satu bayangan lain yang tak berarti?" Pagi berikutnya, mereka menerima pesan dari Dimas, "Aku sudah dapat media besar yang mau bantu. Tapi kita harus bertemu malam ini, di parkiran bawah gedung Merdeka Tower." Firman tahu itu terlalu berisiko, tapi tak ada pilihan lain. Ia menatap Rani, lalu berkata lirih, "Ini mungkin kesempatan terakhir kita." Rani menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku mati malam ini, aku tak menyesal," katanya. Firman terdiam sesaat, lalu menjawab, "Aku tidak akan biarkan kau mati sendirian." Tidak lagi. Dan di luar sana, Jakarta masih berjalan seperti biasa, lampu-lampu malam bersinar indah, klakson bersahutan, dan orang-orang sibuk dengan hidupnya. Mereka tak tahu bahwa di balik gemerlap kota itu, dua jiwa yang terluka sedang berjalan menuju pertemuan yang akan mengubah segalanya. Di matanya, Firman melihat pantulan kota itu seperti neraka yang menyamar, tempat di mana kebenaran menuntut harga nyawa. Malam itu,
Langit Jakarta tak berbintang. Hujan turun pelan, membasahi aspal dan menyelimuti kota dengan kesunyian yang mencekam. Firman dan Rani tiba di parkiran bawah tanah Merdeka Tower tepat pukul 11 malam. Suara hujan yang menetes di atas genting bercampur dengan dengung lampu neon yang berkelap-kelip. Dimas sudah menunggu di sudut, membawa tas kecil berisi peralatan. "Rekam, semua sudah siap," katanya pelan. Begitu ini tersebar, tak ada jalan mundur lagi. Firman hanya mengangguk. "Aku tidak pernah berniat mundur sejak malam Ardi mati." Namun keheningan itu tak bertahan lama. Dari balik pilar-pilar beton, suara langkah berat terdengar, seragam hitam, sepatu militer, dan senjata otomatis di tangan. Seketika, semua lampu di parkiran padam, hanya menyisakan cahaya remang dari pintu keluar. Dimas menatap Firman dengan mata panik. "Mereka tahu kita di sini." Firman menarik pistolnya, menodong ke arah gelap. "Cari perlindungan," teriaknya. Dentuman pertama meledak, peluru memantul di dinding beton, memecahkan kaca mobil, menimbulkan percikan api kecil. Rani menjerit tertahan, sementara Firman membalas tembakan dengan ketenangan seorang tentara yang sudah pasrah pada maut. Dari bayangan muncul sosok tinggi berpakaian lengkap dengan jas hujan hitam, Brigjen Hendra Saputra. Suaranya berat dan tenang, tapi di baliknya ada racun yang dingin. "Kau benar-benar keras kepala, Firman," katanya sambil berjalan mendekat. "Kau pikir kebenaran akan mengubah apapun? Dunia ini dibangun di atas kebohongan. Dan hanya orang bodoh yang berusaha memperbaikinya." Firman menatapnya tajam, pistolnya terarah. "Mungkin aku bodoh, tapi aku masih punya nurani. Sesuatu yang hilang darimu sejak kau menjual nyawa anak buahmu sendiri." Wajah Hendra mengeras. "Kau pikir Ardi mati sia-sia? Ia mati agar sistem tetap berjalan. Dan sekarang, kau akan menyusulnya." Pertempuran pun pecah. Suara tembakan memantul di seluruh parkiran, menciptakan simfoni kematian di bawah tanah kota. Dimas tertembak di bahu, jatuh sambil menggenggam tas bukti. Rani berlari ke arahnya, menariknya ke belakang mobil yang terbakar. Firman bergerak cepat, menembak dua prajurit bayaran yang mencoba mendekat. Tubuhnya luka, tapi semangatnya tak padam. "Kau bisa bunuh aku, Hendra," teriaknya di tengah asap dan api. "Tapi kebenaran ini sudah tidak bisa kau hapus lagi." Ia menekan tombol kecil di saku jaketnya, alat perekam Dimas yang sudah tersambung ke server media. Semua suara dan gambar malam itu mulai direkam dan dikirim otomatis. Hendra menyadari terlalu terlambat. "Sialan," raungnya, lalu menembak membabi buta. Salah satu peluru menghantam dada Firman. Tubuhnya terhuyung mundur, darah mengalir deras di antara hujan dan debu. Rani menjerit, berlari menghampiri Firman. Ia memegangi tubuhnya yang mulai lemas. Tapi Firman masih menatap Hendra dengan mata membara. Ia mengangkat pistol terakhirnya dengan tangan gemetar, menembak sekali lagi, peluru itu menembus bahu Hendra, membuat sang jenderal terjatuh berlutut. "Kau pikir kau bisa menang?" desis Hendra, menatap Firman dengan amarah. Firman tersenyum lemah, darah di bibirnya. "Aku tak butuh menang, aku cuma ingin dunia tahu siapa yang kalah." Dalam sisa tenaganya, Firman menarik Rani dan Dimas menuju tangga darurat. Di belakang mereka, mobil-mobil terbakar, alarm raung, dan suara langkah pasukan mulai menjauh karena takut ledakan. Firman tahu, tubuhnya tak akan bertahan lama. "Rani, kalau aku tak keluar dari sini," Rani memotongnya, air mata menetes. "Jangan bicara begitu." Tapi Firman hanya menatapnya dengan senyum samar. "Pastikan semua ini sampai ke publik. Janjikan itu padaku." Rani menggenggam tangannya erat. "Aku janji, Firman. Aku janji." Dan dengan sisa tenaga terakhirnya, Firman mendorong mereka keluar dari pintu besi, tepat saat ledakan besar mengguncang seluruh lantai parkir. Api menjalar cepat, menelan semua yang tersisa di bawah sana. Rani dan Dimas terseret keluar, batuk keras di tengah hujan deras. Mereka menatap ke arah kobaran api yang kini menjilat langit malam, dan di dalamnya, bayangan Firman berdiri tegak, menatap langit sebelum akhirnya roboh dalam lautan api. Sirene, polisi dan ambulans berdatangan, tapi semua sudah terlambat. Rani berlutut, menangis keras, memeluk tas bukti yang masih utuh di dadanya. Di layar ponsel Dimas, tanda koneksi, UPLOADCOMPLETE, menyala. Dunia akhirnya melihat kebenaran yang selama ini dikubur. Keesokan paginya, berita meledak di seluruh negeri. Video rekaman percakapan dan pengakuan Brigjen Hendra tersebar luas.
Nama-nama besar jatuh, pangkat dicabut, penyelidikan besar-besaran dimulai. Di televisi, wajah Hendra ditampilkan dengan judul besar, "Pengkhianat Bangsa Terungkap". Di antara semua itu, foto Firman tersebar, seorang mantan tentara yang berani melawan sistem. Tak banyak yang tahu siapa dia, tapi bagi sebagian orang, namanya menjadi legenda sunyi. Di tepi laut yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Rani berdiri menabur bunga ke ombak, menatap Cakrawala dengan mata berkaca. "Kau benar, Firman," bisiknya pelan. "Keadilan memang lahir dari api." Dan di kejauhan, cahaya mentari pagi menembus kabut tipis, seperti simbol kecil bahwa meski dunia ini penuh kegelapan, selalu ada satu jiwa yang berani menyalakan api terakhirnya demi kebenaran.